Halo, selamat pagi, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita belajar di kelas daring. Hari ini tanggal 16 September 2020. Hari ini Ibu akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini ada sebuah soal. Diketahui fx sama dengan sinus kuadrat 2x untuk x lebih dari 0, kurang dari atau sama dengan pi. Tentukan interval fungsi fx naik dan interval fungsi fx turun. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita harus paham dulu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun ada di turunan pada kelas 11. Sebelah fungsi dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Sedangkan sebuah fungsi akan dikatakan turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. Kemudian sebuah fungsi dikatakan statis atau memiliki stasioner jika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, ini yang kita pakai. Jadi jangan lupa bahwa untuk turunan fungsi trigonometri, ya, turunan fungsi trigonometri, maka kalian juga harus hafal juga turunan fungsi aljabar yang pernah kalian pelajari di kelas 11. Oke, kita mulai. Di situ pertama kali kita punya soal adalah fx sama dengan sinus kuadrat 2x untuk x lebih dari 0, kurang dari atau sama dengan pi dalam satuan radian. Pertama kali maka kita cari dulu fungsi turunannya. Turunannya ini merupakan bentuk aturan rantai karena di sini memiliki kuadrat. Sehingga kita punya 2 sinus 2x. Nah, turunan dari sinus adalah kosinus 2x. Nah, kalau dilihat 2 kali sinus 2x cos 2x kan sama seperti rumus 2 sin A cos A. Itu merupakan sinus sudut rangkap. Nah, karena di sini sudutnya 2x, maka rumus ini bisa menjadi bentuk sinus 4x. Lalu kita ambil syarat tadi. Sebuah fungsi dikatakan apa? Naik jika lebih dari 0, turun kurang dari 0, dan statis sama dengan f aksennya sama dengan 0. Nah, langkah pertama berarti kita cari nilai x-nya dulu kan. Kita ambil stasioner dulu. Stasioner berlaku jika f aksen x sama dengan 0. Sehingga kita punya sinus 4x sama dengan 0. Nah, sekarang ini bentuknya adalah persamaan. Persamaan trigonometri juga sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Sehingga kita punya sinus 4x sama dengan sinus 0. Nah, diselesaikannya berarti gimana? Kita ambil ini kan. Nah, karena ini kan sudah sinus, persamaan sudah sama, sehingga kita punya 4x sama dengan nih persamaan sinus dalam persamaan trigonometri. Karena sudutnya 0, maka kita punya 0 plus k dikali 2pi. Sehingga kita punya nilai untuk mencari nilai x-nya, kita substitusikan k-nya. Kalau yang pertama k-nya kita ambil 0, sehingga kita punya 4x sama dengan 0 plus 1 kali
2pi. Sehingga ini 0. Sehingga kita punya 4x sama dengan 0 plus 0 kali 2pi kan 0. Sehingga 4x sama dengan 0. X-nya kita dapatkan 0 dibagi 4. Maka X-nya yang pertama adalah 0. Yang kedua, kalau kita ambil K-nya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan 4x sama dengan 0 plus K-nya 1 kali 2pi. Sehingga 4x sama dengan 0 ditambah 2pi, atau 4x sama dengan 2pi. Sehingga x apa? 2pi dibagi 4. Sehingga dapat x ini 2, 1, 4 bagi 2, 2. Pi per 2. Selanjutnya juga sama. Yang ketiga, kita bisa masukkan misalnya K itu dari 0, 1, bisa min 1, bisa 2, bisa juga min 2. Nah, dengan cara ini seperti yang sudah ini kalian masukkan, maka kalian nanti akan dapatkan X-nya adalah 0, pi per 2, pi, dan 3pi per 2. Nah, yang 2 ini kalian nanti coba sendiri nilai K berapa yang dimasukkan untuk mendapatkan dua bentuk sudut ini. Nah, kemudian yang kedua atau yang B. Oke, ingat di persamaan trigonometri pada persamaan sinus ada dua bentuk kan. Yang pertama adalah 4x sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. Nah, yang kedua ada bentuk 4x sama dengan pi ditambah K kali pi per 2. Nah, untuk rumus ini kalau kalian masih bingung, buka lagi materi kelas 11 pada persamaan trigonometri pada matematika minat. Oke, kemudian untuk yang ini caranya juga sama. Kita ambil nilai K, disubstitusikan. Nah, nilai K bisa 0, bisa 1, min 1, 2, min 2, dan selanjutnya selama dia masih memenuhi batas intervalnya. Nah, selanjutnya misal Ibu ambil nilai K-nya katakanlah 0. K-nya sama dengan 0. Nah, karena di sini 4 ya. Di sini 4, sedangkan kita mau ngambil ini X-nya 1, maka kita jadikan X sama dengan sama semuanya berarti bagi 4 ya. Untuk sini dapat 1 pi per 4 tambah K dikali ini pi per 2 dibagi 4 pi per 2. Nah, sehingga kita dapatkan X-nya setelah disubstitusikan K-nya seperti tadi, akan kita dapatkan X adalah pi per 4, 3pi per 4, kemudian 5pi per 4. Nah, sekarang kita sudah punya dapat batasan nilai X. Batasnya tadi adalah X lebih dari 0, kurang dari atau sama dengan pi. Berdasarkan bentuk ini tadi, nah, kita punya 0, pi per 2, pi, 3pi per 2. Kemudian berdasarkan persamaan kedua kita punya pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4. Sekarang kita tentukan
Yang masuk dalam batasan interval ini mana aja? Berarti hanya sampai pi. Sehingga X hanya kita punya 0, pi per 4, pi per 2, 3 pi per 4, dan pi. Nah, sudut-sudut dalam radian ini kita substitusikan ke dalam garis bilangan. Sehingga kita punya 0, pi per 4, pi per 2, 3 pi per 4, kemudian pi. Nah, caranya gimana? Sama caranya seperti garis bilangan pada pertidaksamaan. Kita ambil satu bentuk misalnya di antara 0 dan pi per 4. Kita substitusikan ke dalam fungsi turunannya. Nah, dalam fungsi turunannya misalnya di antara 0 sampai pi per 4. Ada berapakah antara 0 sama pi per 4 ini? Kemudian antara pi per 4 dan pi per 2. Ada sudut berapa aja antara pi per 4 dan pi per 2? Begitu juga misalnya antara pi per 2 dengan 3 pi per 4. 3 pi per 4 antara 3 pi per 4 dengan pi. Ada nilai berapa aja? Nah, itu kita substitusikan ke dalam fungsi f aksen x tadi, yaitu yang 2 sinus 2x cos 2x, atau boleh juga dimasukkan dalam sinus 4x. Nah, caranya sama seperti mensubstitusikan pada bentuk garis bilangan.